Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu dong mau belajar apa? Bener banget. Kali ini kita akan belajar koloid. Koloid biasanya diajarkan pada anak kelas 12. Tapi buat teman-teman yang belum kelas 12 atau yang bahkan udah lulus tetap bisa kok tonton video ini. Check it out. Pertama-tama ada kompetensi dasar. 3.14 mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-sifatnya. 4.14 membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid atau melibatkan prinsip koloid. Selanjutnya, submateri koloid. Di dalamnya terdapat pengertian, sifat-sifat koloid, jenis-jenis koloid, penggunaan koloid, dan pembuatan koloid. Teman-teman udah pada tahu kan definisi koloid? Benar sekali. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Selanjutnya ada sistem koloid. Sistem koloid ini tergolong ke dalam dua fase. Yang pertama ada fase terdispersi atau terlarut, adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Nah, yang kedua, medium dispersi atau pelarut. Ini merupakan zat yang menjadi medium untuk dispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Yang selanjutnya, ciri-ciri sistem koloid. Ciri yang pertama, dispersinya ini koloid. Ciri yang kedua, sifat campurannya homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Ciri yang ketiga, dimensi partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer. Ciri yang keempat, sistemnya memiliki dua fase dan relatif stabil. Dan ciri yang terakhir, sistem koloid ini tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Setelah mengetahui ciri-ciri koloid, selanjutnya ada jenis-jenis koloid nih. Jenis koloid yang pertama ada sol. Sol ini fase terdispersinya zat padat loh. Medium pendispersinya ini padat, cair, dan gas. Jenis yang kedua yaitu emulsi. Emulsi ini fase terdispersinya zat cair. Medium pendispersinya ini padat, cair, dan gas. Jenis yang ketiga, buih. Fase terdispersinya ini gas. Medium pendispersinya ini hanya padat dan cair saja, berbeda dengan jenis yang sebelumnya. Selanjutnya ada penyebutan koloid berdasarkan medium pendispersinya. Yang pertama ada aerosol. Aerosol adalah sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Contohnya asap, awan, kabut, parfum, hairspray, dan cat semprot. Yang kedua ada sol. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersi dalam partikel cair. Contohnya sol emas, tinta, cat, darah, sabun, saus, dan kecap. Yang ketiga ada gel. Gel adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel padat. Gel juga biasanya disebut koloid setengah kaku loh, karena sifatnya cair namun agak padat. Contohnya jelly, agar-agar, gelatin, mutiara, dan gel rambut. Yang keempat, emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Contoh pengemulsi, sabun membuat minyak dan air bercampur. Kuning telur mengemulsikan mayones. Terakhir ada buih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih ini terbentuk karena adanya pembuih yang menstabilkan campuran, misalnya sabun, protein. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contohnya buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Nah, setelah teman-teman mengetahui penyebutan koloid berdasarkan medium pendispersinya, selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat khas yang berbeda dengan sifat sistem-sistem dispersi lainnya. Sifat yang pertama ada efek Tyndall.
Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Penggunaan efek Tyndall ini pada sorot lampu mobil ketika berkabut. Yang kedua, pada sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. Sifat yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersinya. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Sifat koloid yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Penggunaannya yaitu koloid digunakan untuk identifikasi DNA serta korban dan pelaku kejahatan. Sifat koloid yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Biasanya digunakan dalam pemutihan gula tebu atau pencernihan air loh. Sifat koloid yang terakhir yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Biasanya digunakan untuk penggumpalan karet dalam lateks dengan menggunakan asam format. Dan juga digunakan dalam penjernihan lumpur dalam air dengan menggunakan tawas. Gimana? Udah mulai paham kan sama materi koloid ini? Nah, untuk penjelasan selanjutnya ada di video part 2 ya. Di sana akan menjelaskan mengenai penggunaan, pembuatan, dan juga contoh praktikum sederhana dari koloid. Jangan lupa ditonton ya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.